Oke, kembali lagi dengan saya Samuel Budi Setiawan. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 20D dengan NPM 20311413. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai keterkaitan antara Wawasan Nusantara dengan bela negara. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan definisi wawasan Nusantara. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek asgatra. Selain itu, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan tunggal ika dalam mencapai tujuan nasional. Oke, yang selanjutnya adalah secara etimologis. Kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, memiliki tiga arti yaitu wawas, nusa, dan antara. Kata wawas adalah pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan kata antara berarti dua benua dan dua samudra. Oke, dapat kita simpulkan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara sendiri memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 Maret 1978 garis miring tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983 garis miring 12 Maret 1983. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Menurut Hendry Herdiawanto 2019, bahwa tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu, tujuan tersebut ada lagi tujuan wawasan Nusantara yang lain, yaitu mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan wawasan Nusantara yang pertama untuk mengutamakan kepentingan nasional, yang kedua untuk mendukung kepentingan nasional. Yang selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Menurut Hendry Herdiawanto dan DDK, tahun 2019 menjelaskan fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Oke, jika tadi tentang pengertian definisi atau tujuan fungsi wawasan Nusantara, sekarang saya akan bahas mengenai apa sih bela negara. Yang pertama adalah ada pengertian bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air.
Cinta tanah air memiliki arti, persamaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian, dalam diri akan tumbuh suatu kemauan untuk merawat, memelihara, dan melindunginya dari segala bahaya yang mengancam. Jadi, secara kita simpulkan, cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Jadi itu adalah arti cinta tanah air. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Memiliki arti sadar akan segala bentuk tantangan yang dalam bahasa bangsa seperti sadar akan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi itu adalah arti dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sudah jelas sekali bahwa kita juga harus memiliki sikap yang rela berkorban dalam bentuk apapun dan ancaman apapun untuk bangsa dan negara kita. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Jadi kita sebagai generasi saat ini sudah seharusnya selalu melestarikan, mengembangkan, bahkan mempertahankan budaya Indonesia karena dengan kita melestarikan budaya, kita dapat mencerminkan diri kita sebagai seseorang yang peduli, bahkan kita bisa disebut bela negara. Dengan demikian, budaya kita tidak akan luntur. Artinya, budaya kita tetap ada, budaya kita tetap eksis dari zaman ke zaman. Lalu yang kedua ada belajar dengan rajin bagi para pelajar. Memang terbilang sangat simpel, tapi dengan kita terus belajar, itu adalah termasuk bela negara. Karena dengan belajar, kita diharapkan menjadi generasi yang berkualitas dan mengerti banyak kawasan untuk bela negara. Dengan kita belajar juga, kita dapat mempelajari apa itu tentang bela negara, bahkan kita dapat menjadi generasi yang berkualitas. Oke, yang selanjutnya ada taat akan norma, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Artinya, banyak sekali orang yang tidak taat akan hukum, maka kita sebagai generasi muda, kita diharuskan akan taat akan hukum. Karena dengan kita taat akan hukum dan aturan-aturan negara, itu adalah salah satu contoh bentuk bela negara. Memang terbilang sangat simpel. Dengan demikian, atau dengan taat akan hukum, kita akan menjadikan contoh bagi orang lain yang belum taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Yang selanjutnya ada mencintai produk-produk dalam negeri. Artinya, kita sebagai generasi muda, kita harus selalu mencintai produk dalam negeri serta menghargai, menggunakan, bahkan kita kembangkan produk dalam negeri supaya bisa lebih dikenal di negara lain. Dengan demikian, kita sudah mewujudkan sikap bela negara. Oke, dari pengertian kedua materi tersebut, antara wawasan Nusantara dengan bela negara, dapat kita simpulkan bahwa prinsip bela negara tidak semata-mata hanya berperang mengusir penjajah. Tapi ada aspek-aspek bela negara dengan cara mengoptimalkan profesi yang kita tekuni. Seperti wawasan Nusantara, sangat penting bagi konsep bela negara. Karena dari wawasan Nusantara kita dapat mengetahui etnis, budaya, dan keunikan dari masing-masing daerah yang ada. Sehingga secara tidak langsung kita telah membela keutuhan negara dengan cara mempelajari kekayaan yang dimilikinya. Oke, selain itu, hubungannya atau keterkaitan antara wawasan Nusantara dengan bela negara adalah jika kita mengalami dan memperdalam wawasan Nusantara yang kita miliki, maka hal itu dapat berdampak positif dalam mengamalkan dan melakukan aktivitas dalam membela negara seperti belajar, cerdas, cermat, dan menunjukkan bahwa kebudayaan Nusantara loh tidak kalah asing dengan pamor kebudayaan dari bangsa Barat. Oke, demikian itu adalah salah satu keterkaitan antara wawasan Nusantara dengan bela negara.
Jadi, jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih.